Bagaikan aku, gaun yang bagus seru Yen kepada 4 orang yang tengah berkumpul di ruangan dengan warna coklat gelap yang mendominasi. Komentar pria yang tengah fokus layar monitor yang menyala. Dengan kepala yang bersandar pada lengan kekasihnya, Yen kemudian membalas, "Kau bisa kesurupan jika aku di depanmu." Yen panggil Jimin sebagai protesnya pada apa yang baru saja dikatakan oleh kekasihnya ini. "Apa sayang?" tanya Yen kepada Jimin yang tengah menatapnya. "Tak boleh seperti itu," ujar Jimin sembari mencubit pipi kesayangannya itu. Kita semua di sini adalah tim, tidak ada hubungan apapun selain itu. Jadi berhentilah menempel seperti lalat buah. Lian, seru Jongkok yang berbuah tatapan tajam dari Yen. Nyatanya tatapan tajam itu berhasil membuat Jongkok mengoreksi kalimatnya dengan takut-takut. "Maksudku, setidaknya jangan bermesraan seperti itu. Kurasa rapat kita cukup sampai di sini," ujar Yonggi tiba-tiba sembari bangkit dari duduknya. "Aku bahkan baru duduk," sahut Yen dengan bibir yang mengerucut kesal. Namun Yen dengan acuh melempar kursi mobilnya kepada Yen dan berujar, "Pulanglah ke rumah. Jadi kau menyogokku dengan mobil bekasmu?" tanya Yen kepada sosok kakaknya itu. Kan tetapi dengan bergelangnya Yonggi membalas, "Aku ingin pergi menemui kekasihku. Ada yang memiliki pengaman." "Benar, siapa lagi jika bukan Lian, adiknya sendiri." "Kau udah berapa?" tanya Taeyang pada Yonggi untuk pertanyaan yang pria Li itu lemparkan beberapa saat yang lalu. "2 saja cukup," jawab Yonggi yang disusul terbukanya dompet Taeyang mana isinya mengejutkan beberapa mata di sana. Bukan pasal uang atau kartu yang dimiliki oleh pria itu, tetapi deretan bungkusan yang disimpannya. Berbeda dengan Yen sama kata terkejut, Jongkok nyatanya sampai menyuarakan kekagumannya dengan bertanya, "Wah, sepertinya istrimu sangat rajin." "Ngomong mengenai wanita itu, apa dia serajin itu sampai kau harus menyimpan benda itu banyak-banyak?" tanya Jongkok yang disusul suara Jimin. "Berhentilah membahas hal-hal yang seperti itu. Telinga polos kekasihku bisa kotor karena kalian," ujar Jimin sembari meletakkan telapak tangannya pada kedua telinga Yen yang hanya memberi senyum tipisnya. Sadar tak sadar apa yang dilakukan Jimin telah membuat Yen merasa begitu buruk. Sekarang dia sampah dan kalimat dari Taeyang berhasil memperparah kondisinya. "Ya, hampir setiap hari atau setidaknya 1 minggu sekali," jawab Tae dengan netral menatap Yen. Manakala di waktu itu mulai mereda, Yen kembali mendengar Jimin bersuara dengan jemari yang mengusap lengannya. Pria itu bertanya, "Malam ini aku akan berangkat ke Busan. Tidak apa-apa,
tinggal sendiri. Malam masih terus berjalan dan Lian tak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Dengan netra yang menyorot sendu pada sosok kekasihnya yang tengah mengangkat sebatas berisikan berapa lembar pakaian, Lian perlahan mulai bertanya, apa aku benar-benar tidak boleh ikut? Aku akan mulai cepat sayang pada Jimin setelah membeli galangan pada tanya dari kekasihnya. Dengan jemari mengusap belah pipi kesayangannya itu, Jimin perlahan bertanya, akan tetapi kembali pada dirinya. Sampainya yang tahu dia akan kehilangan kenyamanan ini segera, tak akan butuh waktu lama, dan Ian hanya bisa berdoa semoga hari ini bukanlah hari ini. Benar, wanita itu akan berharap sedemikian rupa setiap hari. Hanya Jim ajak Jongko yang keluar dari kamar milik pria itu bersama Teh yang mengekor di belakangnya. Bicara mengenai tempat yang tengah mereka tapaki sekarang, sebenarnya rumah ini adalah milik Yomi yang pria itu berikan secara cuma-cuma kepada sahabat-sahabatnya ini. Tentu saja rumah ini bukan digunakan sebagai tempat tinggal bersama dengan kekayaan yang dimiliki masing-masing dari mereka. Jangankan untuk tinggal satu atap, karena perbatasan uang mereka akan hampir lupa di mana mereka membeli rumah dan tanah. Oleh karena itu, lantai 3 ini dipenuhi oleh ruang-ruang pribadi yang telah dibagi sejak pertama mereka di sini. Ian panggil Jimin saat setelah dekapan mereka harus berakhir karena keterbatasan waktu. Tanpa bersuara, Ian menatap sosok Jimin dengan netra yang berbicara seolah wanita itu siap menerima kalimat Jimin berikutnya. Oleh karenanya, Jimin pun berujar, tetap di sini bersama Taehyung ya, aku harus tetap aman. Kalimat ini itu tak kaya terdengar bak terompet, tanda berakhirnya dunia dan segala kefanaannya bagi Lian yang segera menegangi tempatnya. Akan tetapi tanpa butuh waktu lama, wanita itu kembali bisa menguasai dirinya. Penerbangan, tanya Ian dengan degup jantung yang menggila. Cukup sinting empatnya dalam hati. Ini hendak harus mendatangi pernikahan salah seorang sahabatnya, jawab Taehyung. Pria itu Yumui, berangkatlah di Ian aman bersamaku. Pasti aku mempercayakan calon istriku padamu, ujar Jimin dengan telapak tangan yang memberi tepukan pada lengan kekar sahabat yang telah dianggap sebagai adiknya sendiri itu. Berbeda dengan Taehyung terus menarik kedua sudut bibirnya, nyatanya Ian harus terus mendapati dirinya merasa gelisah setelah kepergian Jimin di balik pintu utama rumah ini. Tetapi tepat sebelum Ian membuka pintu ruangannya, Taehyung lebih dahulu berhasil mengangkat tubuhnya dan memberi sebuah tamparan ringan di kulit Ian. Taehyung kegigihan ketika pria itu memberinya 2 hingga 3
tanpa dengan balasan karena sudah mengabaikanku, membuka ruang pribadinya dan membawa Ian masuk dengan mudah. Sebenarnya Ian bisa menggunakan gigi-giginya untuk menggigit lengan Taeyong agar dia terlepas dari pria itu malam ini, namun dia sedang tak bertenaga malam ini dan dia juga tak ingin lupa bahwa dia sudah mencicil beberapa gelas wine saat pernah menanam beberapa saat yang lalu. Sayangnya rencana Ian untuk kembali ke kamarnya harus gagal ketika Taeyong kembali mengatur posisi Ian di atas ranjang ini dengan kedua lengan yang berada di atas tubuh Ian. Pria itu pun mulai berbicara, "Temani aku." Tak bisa Taeyong tolak Ian yang kembali berusaha bangkit, namun tak dan lagi wanita itu kembali duduk di tempatnya. Berkedulah tangan Taeyong yang menahannya. Akhirnya Ian pun kembali bersuara, "Kau benar-benar sedang didagingi." "Aku ingin bicara," ujar Taeyong dengan raut serius yang justru terbalas kalimat sinis dari Ian. "Kau tak sedang mengunyah kepala orang." Kim Taeyong Jong jeletuk Ian. Sebenarnya dalam mengatakan kalimat ini, Ian sudah bisa menyulam senyumnya tipis-tipis. Tetapi senyum tipis itu harus sirna tatkala Romonya mendengar apa yang dikatakan oleh Taeyong beberapa saat setelahnya. Apa yang harus kulakukan? Tanya Taeyong dengan netral yang tengah menatap sosok Ian yang nyatanya di depannya. "Ku rasa mengambilnya bukan bagian dari misi kita," sambung Taeyong. Sedangkan disuruh lakukan pembenaran dari Ian tepat sebelum wanita itu berujar, "Kau benar." "Lalu apa yang kau masih ingin?" tanya Ian yang memotong kalimat Taeyong. Sontak apa yang dikatakan Ian telah mampu mengambil atensi Taeyong secara serakah. Dengan netral bulat yang terus menyorot pada keindahan di hadapannya ini, Taeyong perlahan memberikan anggukannya tepat sebelum Ian menaiki. Namun juga Taeyong memilih untuk meredam semua hasratnya itu dan membiarkan Ian berada di atasnya malam ini, karena entah mengapa semakin banyak malam yang keduanya lalui, Taeyong yakin dia akan bisa meraih pagi hingga senjanya bersama Ian. Bahkan ketika tiba-tiba wanita itu di pangkuannya ini berlari ke kamar mandi dengan cemar yang menutupi mulut itu, Taeyong tahu apa ada banyak harap yang masih tumbuh dalam dirinya. "Ian, kau mual?" tanya Taeyong menyusul wanitanya ke dalam kamar mandi dengan senyum tipis yang tersemat. Bahkan jika Ian akan pergi bersama anaknya sang mentari pada esok hari, Taeyong yakin malam akan kembali menyatukan mereka. Entah dalam dekapan hangat yang dia sukai atau dengan aura mual yang begitu menggembirakan untuk Taeyong,